Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Elver Septiani, mahasiswi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul dengan NIM 2021 030268. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah patofisiologi penyakit tidak menular. Topik pertama yang dibahas yaitu penyakit jantung. Besaran masalah penyakit jantung di Indonesia. Di Indonesia, salah satu penyakit kardiovaskular yang terus-menerus menempati urutan pertama yaitu penyakit jantung koroner. Menurut survei Sample Registration System, angka kematian penyakit jantung koroner mencapai 12,9% dari seluruh kematian. Dan prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan diagnosis dokter yang dilakukan di Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2013 itu sebesar 0,5%, sedangkan berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 1,5%. Hasil riset ini menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner berada pada posisi ke-7 tertinggi penyakit tidak menular PTM di Indonesia. Selanjutnya, etiologi, penyebab, dan faktor risiko masalah penyakit jantung. Etiologi penyakit jantung koroner ini adalah adanya penyempitan dan penyumbatan atau kelainan pembuluh koroner arteri. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan nyeri. Dalam kondisi yang parah sehingga kemampuan jantung memompa darah dapat hilang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko penyakit jantung koroner adalah hipertensi, gangguan mental emosional, diabetes mellitus, stroke, usia yang lebih dari 40 tahun, kemudian kebiasaan merokok, perempuan dan tingkat pendidikan rendah, obesitas sentral, dan tingkat sosial ekonomi yang rendah. Parameter biokimia untuk menilai penyakit jantung yang diukur berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada tahap persiapan. Nah, yang diukur ini adalah kadar kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Yang tahap pertama yang dilakukan itu adalah tahap persiapan. Nah, sebaiknya subjek berada dalam keadaan metabolik stabil, tidak ada perubahan berat badan, pola makan, kebiasaan merokok, olahraga, minum kopi, dan alkohol dalam 2 minggu terakhir sebelum diperiksa. Kemudian tidak mendapat obat yang mempengaruhi kadar lipid dalam 2 minggu terakhir. Kemudian yang tahap kedua yaitu pengambilan bahan pemeriksaan yang dilakukan setelah puasa 12-6 jam. Puasa ini hanya puasa makan dan boleh minum air putih. Kemudian pengambilan bahan yang dilakukan dengan melakukan bendungan vena seminimal mungkin, dan bahan yang diambil berupa serum. Dan yang terakhir menganalisis kolesterol total dan trigliserida yang dilakukan dengan metode enzimatik. Dan analisis kolesterol HDL dan LDL yang dilakukan dengan metode prisplastik dan enzimatik. Kemudian dampak atau konsekuensi dari masalah penyakit jantung. Penyakit jantung ini dapat menyebabkan gagal jantung, yaitu kondisi yang terjadi ketika jantung tidak bisa memompa darah ke tubuh secara efektif. Gagal jantung terjadi karena otot jantung telah rusak permanen akibat serangan jantung yang terjadi. Kemudian dampak yang kedua yaitu aritmia, yaitu kondisi ketika detak jantung menjadi tidak normal, jantung berdegup makin kencang hingga akhirnya berhenti berdetak dan terjadi henti jantung atau cardiac arrest. Kemudian yang ketiga yaitu shock kardiogenik, yang merupakan kondisi ketika otot jantung rusak parah dan tidak bisa lagi memasok darah ke tubuh dengan baik. Hal ini menyebabkan fungsi tubuh tidak berjalan dengan baik. Topik yang kedua yaitu penyakit sindrom metabolik. Besaran masalah penyakit sindrom metabolik di Indonesia. Prevalensi sindrom metabolik di Indonesia sebesar 23% pada perempuan, 26,6%, dan pada laki-laki 18,3%, berhubung dengan pola makan.
Konsumsi makanan manis lebih dari 1 kali per hari sebanyak 43,5% dan kurang dari 1 kali per hari sebanyak 10,5%, dengan peluang mengalami sindrom metabolik sebesar 6.567 kali. Sindrom metabolik ini merupakan sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan yang mengakibatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner, serangan jantung, diabetes tipe 2, dan stroke. Kemudian etiologi penyebab atau faktor risiko sindrom metabolik. Faktor-faktor yang meningkatkan seseorang terhadap mengidap sindrom metabolik yaitu usia, terus adanya penyakit lain, diabetes, obesitas, resistensi insulin, dan ras atau jenis kelamin, yang dimana pria kulit hitam berisiko lebih kecil mengalami sindrom metabolik dibanding pria kulit putih. Namun wanita kulit hitam berisiko lebih tinggi daripada wanita kulit putih. Kemudian parameter biokimia untuk menilai sindrom metabolik yaitu dilakukan dengan pemeriksaan yang mencakup tes gula darah, fungsi ginjal seperti ureum, keratin, dan asam urat, kadar trigliserida, kadar kolesterol HDL, kadar lipoprotein, dan fungsi tiroid. Kemudian juga mengecek kembali hasil anamnesis yang dilakukan untuk mencari riwayat hipertensi, dislipidemia atau gula darah tinggi. Dan riwayat keluarga untuk kondisi-kondisi tersebut juga perlu ditanyakan. Kemudian dampak atau konsekuensi dari penyakit sindrom metabolik. Yang pertama ada penyakit jantung koroner dan serangan jantung, kemudian ada diabetes mellitus tipe 2 dan stroke. Topik yang ketiga yaitu penyakit kanker payudara. Kanker payudara sendiri umumnya menyerang pada perempuan dan merupakan salah satu kanker terbanyak yang terjadi di Indonesia, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015. Jumlah penderita kanker payudara menunjukkan bahwa terdapat peningkatan setiap tahunnya. Angka kematian ibu tahun 2018 di Desa Kumentul pada penelitian tersebut menunjukkan sebanyak 6 ibu yang meninggal karena kanker payudara. Kanker payudara merupakan jenis kanker yang menyerang organ payudara, di mana sel dalam payudara membelah dan tumbuh di luar kendali. Hampir 80% pasien kanker payudara di Indonesia mengalami keterlambatan screening kanker payudara. Kemudian etiologi, penyebab, dan faktor risiko penyakit kanker payudara. Yaitu yang pertama, merokok atau terpapar asap rokok. Kemudian pola makan yang buruk, yaitu tinggi lemak dan rendah serat, atau mengandung zat pengawet dan pewarna. Kemudian haid pertama pada umur kurang dari 12 tahun. Kemudian menopause atau berhenti haid setelah umur 50 tahun. Kemudian melahirkan anak pertama setelah umur 35 tahun, tidak pernah menyusui anak, pernah mengalami operasi pada payudara yang disebabkan oleh kelainan tumor, jinak atau tumor ganas, dan di antara anggota keluarga ada yang menderita kanker payudara. Menurut Kemenkes Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya ada parameter klinis untuk menilai penyakit kanker payudara. Yaitu terdiri dari umur, tingkat pendidikan, dan status perkawinan, kemudian pertanyaan mengenai kualitas hidup pasien kanker payudara yang terdiri dari skala fungsi seperti fungsi fisik, fungsi kognitif, fungsi sosial dan emosional, dan skala gejala seperti kelelahan, mual muntah, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, diare, hingga keadaan ekonomi. Selanjutnya ada dampak atau konsekuensi penyakit kanker payudara. Menurut penelitian Laksmi Anindya 2016, dampak bagi wanita yang didiagnosis dengan kanker payudara adalah fisik, mental, sosial, dan spiritual. Beban mental yang dialami pasien adalah shock, stres, sedih, dan takut mati pada setiap perkembangan. Dimulai ketika gejala pertama didiagnosis, selama penyembuhan, dan setelah periode penyembuhan. Sedangkan menurut
Menurut Healthline, kanker payudara juga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sistem saraf. Kerusakan sistem saraf ini terjadi ketika kanker payudara telah menyebar ke otak. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan sejumlah efek neurologis, meliputi penglihatan kabur atau ganda. Topik yang terakhir yaitu penyakit gangguan darah. Salah satunya adalah anemia. Besaran masalah anemia di Indonesia. Anemia merupakan penurunan jumlah sel darah merah, sel kurasi darah, atau jumlah hemoglobin yang berada di bawah normal. Dan batas normal setiap usia dan kondisi berbeda-beda. Kejadian anemia pada remaja putri di Indonesia mencakup 37,1% berdasarkan data Riskesdas 2013 dan mengalami peningkatan menjadi 48,9% berdasarkan data Riskesdas 2018. Selain pada remaja putri, angka anemia atau kurang darah pada ibu hamil juga terjadi di Indonesia yang masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan riset kesehatan dasar, prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 48,9%, dan menurut WHO melaporkan bahwa terdapat 52% ibu hamil mengalami anemia di negara berkembang. Selanjutnya, etiologi atau penyebab atau faktor risiko dari anemia. Anemia ini terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, sehingga sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Menurut Kemenkes RI 2013, secara garis besar anemia terjadi akibat 3 kondisi, yaitu produksi sel darah merah yang kurang, kehilangan darah secara berlebihan, dan hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Kemudian ada faktor risiko anemia, yang pertama yaitu kekurangan gizi, seperti zat besi, asam folat, vitamin B9, dan vitamin B12. Kemudian gangguan pencernaan, kemudian jenis kelamin, yang dimana anemia ini sering terjadi pada remaja putri, dan menstruasi berat, kehamilan, penyakit kronis, dan lain sebagainya. Kemudian parameter klinis untuk menilai anemia, yang pertama dilakukan dengan tes darah lengkap, atau CBD adalah bagian penting dari pengujian anemia, yang mengukur berbagai jenis sel dalam darah dengan memeriksa tingkat hemotroksit dan hemoglobin dalam darah. Kemudian ada tes zat besi, meliputi serum iron test, transferrin test, total iron binding capacity, dan ferritin ball test. Kemudian yang ketiga ada tes retikulosit yang bertujuan untuk mengukur jumlah sel darah merah yang belum matang di sumsum tulang. Kemudian yang terakhir adalah dampak atau konsekuensi dari anemia. Dampak anemia pada remaja menurut Kemenkes Republik Indonesia 2013 yaitu berakibat pada penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, mengganggu kebugaran, produktivitas, dan masalah menstruasi. Kemudian dampak anemia terhadap ibu hamil itu mengakibatkan keguguran, pendarahan selama kehamilan, persalinan prematur, gangguan janin, gangguan persalinan, dan nifas, hingga beresiko melahirkan BBLR. Dan ini adalah referensi dari materi yang saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.